Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari yaitu bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus. Nah, apa maksud daripada bersaksi bagi Kristus? Dan bagaimana kita harus melakukannya? Nah, itulah yang akan kita dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat firman Tuhan, ada satu perintah Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke sorga atau terangkat ke sorga. Apa perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Kita tidak hanya mengatakan saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah pasti ke sorga, maka itu cukup saja. Tidak sampai di situ saja, Bapak Ibu. Orang Kristen harus menjadi saksi ataupun harus membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini, di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Apa maksudnya menjadi saksi bagi Tuhan Yesus? Nah, maksudnya Bapak Ibu, melalui diri kita, orang-orang di luar sana bisa mengetahui siapa itu Tuhan Yesus. Mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kita. Jadi kita harus berperan aktif. Kita harus melakukan sesuatu agar orang-orang di luar sana, ketika mereka melihat kita, ketika mereka mendengarkan kita, akhirnya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah maksudnya menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Artinya melalui diri kita, kita bisa perkenalkan. Kita bisa perkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Dan kita bisa ajak orang-orang di luar sana untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus. Nah, kita melihat ya beberapa minggu yang lalu kita memperingati bagaimana Roh Kudus itu turun ke atas orang-orang percaya. Khususnya kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2. Banyak murid-murid yang berkumpul pada saat itu dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan tidak hanya pada saat itu, tetapi kita semua orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang baru menjadi orang Kristen. Misalnya kita melihat ya Bapak Budi ya. Pak Budi, puji Tuhan, ya beberapa waktu yang lalu ya bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, pada saat Bapak Budi ya mengaku percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, pada saat itu juga Roh Kudus turun ya, ke atas Pak Budi dan tinggal di dalam diri Pak Budi. Jadi setiap kita orang Kristen, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, memutuskan saya mau ikut Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu turun ke dalam hati kita. Nah, sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk membimbing kita, untuk menolong kita. Dan sebagai tanda bahwa kita ini sudah menjadi orang Kristen dan kita pasti masuk surga. Nah, karena kita semua sudah mendapatkan Roh Kudus, karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi. Maksudnya adalah kamu akan menjadi alat Tuhan
untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu bagaimana caranya ya kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang? Menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Supaya orang-orang di luar sana bisa percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu harus tahu bahwa di luar sana banyak sekali yang belum percaya Tuhan Yesus. Ada yang mungkin yang mendengarkan tetapi dia tidak mau percaya. Bahkan bertahun-tahun dia dengarkan tentang Tuhan Yesus namun dia belum mau percaya. Nah, bagaimana caranya kita perkenalkan Tuhan Yesus? Nah, di sini firman Tuhan mengatakan Markus 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya adalah kita harus bicara. Kita harus sampaikan. Kita harus ceritakan tentang Injil. Apa itu Injil? Injil itu artinya tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan pergi ke surga. Kita akan diampuni dosa-dosa. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Nah, ini cara pertama untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Yaitu kita harus bicara, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ada menceritakan tentang Tuhan Yesus? Apakah kita pernah sampaikan siapa itu Tuhan Yesus? Setidaknya, apakah Bapak Ibu pernah bicara kepada orang lain? Kenapa saya menjadi orang Kristen? Kenapa saya ikut Tuhan Yesus? Pasti ada orang yang pernah bertanya kepada kita, kamu orang Kristen ya? Iya. Kenapa kamu ikut Tuhan Yesus? Kenapa jadi Kristen? Nah, melalui itu kita bisa sampaikan, oh, saya percaya Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu ya, dia adalah Allah dan dia datang mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa. Tuhan Yesus itu juru selamat manusia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah kita bisa dimaafkan semua kesalahannya dan kita bisa pergi ke surga. Kita harus ceritakan. Itu adalah cara kita yang pertama, bagaimana bisa memperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Ya, kita harus bicara, kita harus sampaikan. Kalau kita tidak bicara, bagaimana orang bisa mendengar? Bagaimana orang bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus? Beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, saya kan kadang-kadang keluar ya, pergi cerita tentang Tuhan Yesus ya, di luar sana, di perumahan-perumahan, di jalan. Dan ada beberapa kali saya temukan ketika saya bicara kepada seseorang, saya tanya, kamu pernah dengar tentang Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan, siapa itu Tuhan Yesus ya? Belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan, ya saya dengar-dengar sih Tuhan Yesus itu Allahnya orang Kristen. Tapi tidak jelas ya, siapa itu Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat, ternyata di luar sana, banyak orang yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Atau mungkin mereka dengar, tapi mereka hanya tahu Tuhan Yesus itu Allahnya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen. Tapi tidak tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus dan kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya mereka itu semua bisa tahu, mereka bisa dengar. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, kita harus bicara, kita harus sampaikan. Itu seperti kalau kita punya satu info, ya misalnya dikatakan pada hari Senin
ada pengobatan gratis di OCIPA. Semua boleh datang untuk cek dan juga untuk berobat gratis. Nah, mungkin contohnya Ibu Pekcu dengarkan. Wah, lalu Ibu Pekcu pergi kasih tahu ke Ibu Ekoa. Ibu Ekoa, ada informasi, ada pengobatan gratis di OCIPA. Hari ini jam segini. Apa yang dilakukan di sana? Mereka akan cek semua kesehatan kita. Bahkan mereka akan kasih obat gratis. Ibu Pekcu Ibu Eko ketika dengar kan dia, wah iya ya, saya baru dengar. Dan dia bisa pergi. Jadi Ibu Pekcu bisa sampaikan kepada Ibu Eko tentang informasi pengobatan gratis. Supaya Ibu Eko tahu dan dia bisa pergi. Atau mungkin cerita-cerita Bapak Ibu ya, masing-masing ada informasi yang membuat Bapak Ibu, oh saya harus ceritakan, saya harus sampaikan kepada orang lain. Supaya mereka tahu. Nah kita pergi sampaikan. Nah demikian juga Bapak Ibu. Tentang Tuhan Yesus. Supaya orang bisa dengar, bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus dan kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus. Kita harus bicara. Kita harus sampaikan. Kita tidak boleh diam-diam ya. Misalnya ada orang yang belum ikut Tuhan Yesus. Ya, lalu kita diam-diam saja. Bagaimana dia bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu, semua kita bisa melakukannya. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh saya kan sudah tua. Umur saya sudah sangat tinggi. Apakah masih bisa saya sampaikan tentang Tuhan Yesus? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tidak membutuhkan tenaga. Tidak membutuhkan tenaga. Kita hanya perlu bicara saja. Ketemu orang, kita sampaikan tentang Tuhan Yesus. Sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh pengampunan dosa. Kita akan masuk surga. Nah, kita ceritakan hal itu kepada banyak orang. Jadi tidak perlu tenaga Bapak Ibu. Hanya perlu bicara saja tentang Tuhan Yesus. Apakah kita mau melakukannya Bapak Ibu? Apakah kita mau banyak orang yang mau ikut Tuhan Yesus diselamatkan? Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa penting sekali? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa penting sekali ya kita harus ceritakan tentang Tuhan Yesus? Kenapa penting sekali orang ikut Tuhan Yesus? Jawabannya, karena tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Itulah kenapa Bapak Ibu akhirnya memutuskan ikut Tuhan Yesus. Seperti yang saya tadi katakan, Pak Budi, beberapa waktu yang lalu akhirnya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Saya rasa Pak Budi bukan ya sembarangan atau ikut-ikut saja, bukan. Tapi benar-benar dari hati Pak Budi sungguh-sungguh mengerti. Oh, saya mau ikut Tuhan Yesus karena hanya di dalam Tuhan Yesus saya bisa masuk surga. Karena saya tak bisa selamatkan diri saya. Saya banyak dosa. Orang lain pun tak bisa selamatkan diri saya karena dia juga orang berdosa. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa selamatkan saya agar saya bisa pergi ke surga. Maka dengan demikian kita bisa mengerti Bapak Ibu, orang-orang di luar sana juga tidak akan bisa pergi ke surga kalau tidak ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka harus tanggung dosa mereka. Kalau mereka tanggung dosa mereka, itu berarti mereka harus dihukum karena dosa mereka. Kita tidak mau mereka itu masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Kita tidak mau mereka itu masuk ke neraka.
Kita mau mereka itu bahagia nanti. Tidak hanya di dunia ini kita mau mereka bahagia. Tapi nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, kita mau mereka juga bisa pergi ke surga. Surga adalah tempat yang indah. Tempat yang bahagia bersama dengan Tuhan kita, pencipta kita, selama-lamanya. Tidak ada sakit penyakit. Kalau sekarang kita sudah tua ya, kita sebentar sakit, kita berobat, kita ngeluh ini, ya sudah berobat tapi belum sembuh-sembuh. Tapi di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi air mata. Tak ada lagi kesedihan. Jadi kita mau orang-orang di luar sana juga bisa pergi ke surga. Maka kita harus ceritakan tentang Tuhan Yesus. Sampaikan tentang Tuhan Yesus. Saya masih ingat cerita Mama Ibu Nina ya. Saya agak kurang tahu ya nama Mama Ibu Nina. Jadi saya kalau sebut, saya sering sebut Mama Ibu Nina. Lebih gampang lah ya. Jadi Mama Ibu Nina, saya masih ingat dulu ya, sampaikan tentang Tuhan Yesus kepada Ibu Pecu. Saya dengar cerita Ibu Pecu dulu, ya, belum mau ikut Tuhan Yesus ya. Bahkan seperti agak berat hati untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi Mama Ibu Nina setiap ketemu, ya mungkin dia cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, dia ceritakan bahwa kita harus ikut Tuhan Yesus supaya kita diampuni dan pergi ke surga. Dan puji Tuhan ya, Tuhan tolong. Akhirnya Ibu Pecu dan juga anak Ibu Pecu ya bisa ikut Tuhan Yesus. Bisa dimaafkan dosanya dan kita nanti bisa pergi ke surga. Nah, karena Mama Ibu Nina ya, mau cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita harus bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu kita mungkin bertanya, saya mau cerita tentang Tuhan Yesus kepada siapa? Mulai dari siapa? Apakah saya harus jalan dulu keluar sana, ke perumahan, di mana saja saya pergi keluar dulu untuk cerita tentang Tuhan Yesus? Jawabannya tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh. Kita harus mulai dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Kita lihat apakah ada menantu kita, anak kita, suami kita, istri kita, atau teman kita yang masih keluarga, kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya lihat ada di antara kita yang di mana keluarganya tidak semua percaya Tuhan Yesus ya. Misalnya, contohnya ya, keluarga Ibu Pecu, ya misalnya anak-anaknya contohnya, atau yang lainnya. Maka kita mulai dari keluarga kita. Ya kita pelan-pelan sampaikan. Nah, kenapa harus ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sangat penting. Dia juru selamat kita. Kita bisa nantinya tenang, kita tidak menderita, kita bisa pergi ke surga karena Tuhan Yesus. Jadi ikut Tuhan Yesus. Dia sudah mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Ikut Tuhan Yesus. Kita bisa ceritakan kepada keluarga kita. Jadi tak perlu saya harus jalan dulu keluar. Nggak perlu. Apalagi kita sudah tua ya Bapak Ibu ya. Aku sudah berkurang tenaga. Tapi di dalam rumah kita pasti ada keluarga kita yang belum percaya. Coba kita lihat. Atau cucu kita. Mungkin kita pikir ya, kalau saya bicara sama anak saya, ya saya harus membutuhkan waktu lama ya, karena ya agak takut lah. Tapi sama cucu kita kan gampang kan. Cucu kita kan kadang datang dari sekolah kan, suka main-main dengan kita, ya kan? Kita bisa peluk. Di situ kita bisa ceritakan. Kita sampaikan kepada dia, siapa itu Tuhan Yesus? Kenapa saya ikut Tuhan Yesus? Bisa.
Jadi mulai dari keluarga kita dulu ya. Setelah keluarga kita, barulah kita ke teman-teman kita, misalnya teman ya satu kampung contohnya, satu kampung kan, ataupun teman kita di Batam, kita sudah lama berteman ya. Kadang-kadang kita bisa komunikasi, kita bisa bicara, atau mungkin datang ke rumahnya, atau dia datang ke rumah kita. Kita bisa sampaikan tentang Tuhan Yesus. Ceritakan. Tidak masalah. Kita hanya perlu sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat manusia. Jadi Bapak Ibu, inilah cara pertama kita untuk bersaksi atau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Yaitu cerita tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mulai dari keluarga kita, baru teman-teman kita. Kenapa? Karena hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa dimaafkan dosanya dan kita bisa pergi ke surga. Nah, kita sayang sama anak, sayang sama cucu, sayang sama teman kita harus sampaikan kabar keselamatan. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua untuk memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ini cara yang kedua ya. Dikatakan di sini firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Cara kedua memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, yaitu kita harus berbuat baik. Perilaku kita dilihat orang, oh baik. Cara bicara kita, orang dengar, bagus. Kita taat firman Tuhan. Kita mengasihi orang lain. Bahkan kita orangnya sabar, mau memaafkan orang lain. Ketika orang-orang melihat kita berbuat baik, orang bisa tahu, orang bisa nilai, ini orang Kristen ya. Orang Kristen ternyata bagus ya, sikapnya, kelakuannya. Oh, memang begini orang Kristen. Dia tidak suka cari masalah, dia ada sabar, dia mau membantu orang lain. Jadi orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka tahu dari kesaksian hidup kita, cara kita hidup sehari-hari, perilaku kita, cara bicara kita. Ketika kita melakukan dengan baik, orang-orang di luar sana akan tergerak hatinya. Mereka akan tahu ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus. Dan mereka mungkin digerakkan hatinya, iya ya, kalau begitu saya mau jadi orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu baik. Tapi coba kalau seandainya kalau kita menjadi menjadi kesaksian yang tidak baik. Misalnya sikap kita suka marah. Sikap hidup kita suka berantem. Kita bicara pun kasar. Orang berbuat salah sama kita, kita dendam. Pasti orang menilai. Oh ternyata begini orang Kristen. Oh begini orang Kristen ya. Gak maulah jadi orang Kristen. Lihatlah contoh hidup mereka begini. Ya, jadi menjadi kesaksian buruk. Kita harus perkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita harus ajak orang lain untuk jadi pengikut Tuhan Yesus dengan cara. Yang kedua adalah dari kesaksian hidup kita, sikap hidup kita, perilaku kita, moral kita, cara bicara kita kepada orang. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi saya sudah tua. Sekali lagi, ini tidak membutuhkan tenaga Bapak Ibu. Karena ini alami, natural. Bagaimana kita bisa bersikap?
Ketika orang berbuat salah, kita sabar. Ketika ada orang membutuhkan sesuatu, kita bantu. Orang pun senang. Tak perlu tenaga, tidak perlu tenaga. Jadi kita harus menjadi saksi yang baik, contoh yang baik. Nah, contohnya mulai dari keluarga kita. Kita Bapak Ibu mungkin punya anak yang belum percaya atau menantu yang belum percaya. Di dalam rumah, ya kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen. Kita ramah kepada anak kita, kepada menantu kita. Kita tidak suka berantem kepada menantu kita, kepada anak kita. Kalau kita berantem terus nanti kepada anak-anak kita, menantu kita yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka pun malas ya, tidak punya keinginan untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersikap baik, berhubungan baik dengan anak kita, menantu kita. Bahkan kalau kadang-kadang mungkin anak kita yang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita ataupun menantu kita, tidak masalah, kita sabar. Kita tetap mengasihi dia. Kita tetap memaafkan dia. Ketika kita terus berbuat baik, maka orang-orang yang melihat, terutama keluarga kita yang belum percaya, mereka bisa ya tergerak hatinya untuk percaya Tuhan Yesus. Atau mungkin teman kita yang kadang-kadang datang ke rumah, kita ramah sama dia, kita bantu. Ketika dia sakit, kita hubungi dia, gimana keadaan kamu? Kita bantu dia ketika ada sesuatu yang dia butuhkan, semampu kita, kita bisa bantu dia. Orang melihat kita, ini ya orang Kristen ya, hidupnya bagus-bagus ya. Kita berteman sama dia ya, dia tidak ada sikap yang egois, sikap yang ya mementingkan diri sendiri ataupun sulit untuk berteman dengan dia, tidak ada. Dia orangnya ramah, suka membantu. Dari cara bicara kita juga, kita bicara sampaikan dengan kasih. Orang-orang yang melihat, mendengar, maka mereka akan tahu, inilah orang Kristen. Dan mereka juga bisa tergerak hati, saya mau jadi orang Kristen. Ini tidak perlu tenaga Bapak Ibu, semua kita bisa lakukan. Anak kecil, kita semua orang dewasa, bisa, semua kita bisa lakukan. Karena kita hanya menjadi saksi yang baik, ya, membantu orang lain, bersikap ramah, memaafkan, sehingga orang-orang bisa kenal siapa itu Tuhan Yesus. Mereka akan tahu, oh Tuhan Yesus itu ternyata baik. Lihat anak-anaknya, orang-orang Kristen baik. Maka mereka bisa ikut Tuhan Yesus. Nah itu cara kedua untuk bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya bagaimana menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, nah dua cara ini. Ingat, kita harus bicara tentang Tuhan Yesus, sampaikan kepada orang lain, sampaikan siapa itu Tuhan Yesus. Dan mengapa penting kita ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui kesaksian hidup kita. Cara kita berkomunikasi, berhubungan dengan keluarga kita terhadap orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ada sifat membantu, ramah, memaafkan, sabar. Orang pun bisa tahu, oh, inilah orang Kristen. Nah, dua cara ini Bapak Ibu bisa melakukan. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan. Mulai dari rumah kita, baru kepada teman-teman kita. Nah, mungkin kita bertanya, tapi bagaimana caranya ya? Apakah saya mampu melakukannya? Apakah saya berani melakukannya? Nah, Bapak Ibu, kita harus datang berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Misalnya kita lihat ada anak kita. Kita mau dia juga bisa
ikut Tuhan Yesus. Tapi kita takut. Takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia tolak, takut kita tidak bisa bicara. Nah, kita berdoa, Bapak Ibu. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebelum tidur atau di kamar atau kapanpun kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya mau cerita tentang Tuhan Yesus. Mampukan saya, berikan saya hikmat. Supaya orang yang saya injili bisa percaya Tuhan Yesus. Supaya anak saya ini dilembutkan hatinya. Dia bisa ikut Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Maha Kuasa. Kita bisa percaya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang melembutkan hati kita. Tuhan yang menolong kita. Maka Tuhan juga bisa tolong orang yang dengar Injil bisa dilembutkan hatinya akhirnya mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan juga bisa tolong kita mampu bicara dengan baik. Mungkin kita grogi ya, takut mau bicara. Tapi kita doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan tolong kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus lakukan hal ini. Menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dan berdoa agar kita bisa melakukan. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ini adalah kehendak Tuhan Yesus. Dan sebelum kita nantinya tinggalkan dunia ini, kita berharap kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami. Meskipun kami di masa tua ini, kami bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus dengan bicara tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan juga menjadi kesaksian yang baik, teladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang belum percaya. Mampukan kami ya Tuhan, tolonglah orang-orang tua kami, supaya mereka memiliki semangat dan pertolongan-Mu untuk bisa menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.